Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar PKN tentang keberagaman bangsa Indonesia. Materinya ada di buku tema 7, subtema 1. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya, A. Gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. B. Tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. C. Benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Bentuk keragaman bangsa Indonesia. A. Suku. Suku bangsa adalah golongan manusia yang mengelompokkan dirinya dengan sesamanya. Pengelompokan biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai dengan pengakuan dari orang lain terhadap ciri khas kelompok tersebut. Suku bangsa juga ditandai adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis. Contohnya di Pulau Sumatera ada suku Batak, Melayu, Minangkabau, Mentawai, Talang Mamak, Aceh, Caniago, Sikumbang, dan Ulu. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, Baduy, Sunda, Betawi, dan Samin. Di Pulau Kalimantan ada suku Banjar, Dayak, Tiduk, dan Bulungan. Di Pulau Sulawesi ada suku Sangir, Talaut, Minahasa, Kailili, dan Banggai. Di Pulau Maluku ada suku Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Banda, Seram, dan Tanibar. Di Pulau Bali ada suku Bali, Bali Aga, dan Bali Majapahit. Di Pulau Nusa Tenggara ada suku Sumbawa, Bima, Alur, Rote, dan Flores. Di Pulau Papua ada suku Asmat, Dani, Arpak, Doteri, Onim, dan Biak. Yang B. Agama. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Tiap-tiap agama memiliki tata cara dan tempat ibadah yang berbeda. Semua pemeluk agama berhak menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Landasan kehidupan beragama di Indonesia adalah Pancasila, terutama sila pertama, dan pasal 22 UUD 29 UUD 1945. Pemeluk agama berkewajiban menjaga kerukunan dengan menerapkan trikerukunan. Trikerukunan beragama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang C. Ras. Pengertian ras menyangkut aspek biologis berupa ciri fisik, warna kulit, dan bentuk tubuh. Ras juga menyangkut peran dan kebiasaan yang dilakukan. Manusia dibedakan atas beberapa ras, yaitu 1. Ras melanesoid. Ciri-cirinya rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam.
Contohnya adalah penduduk Pulau Papua, Kai, dan Aru. Yang kedua adalah ras Mongoloid. Ciri-cirinya adalah rambut ikal atau lurus dan muka bulat. Golongan ras Mongoloid terbagi dua. Ada golongan Melayu tua dan Melayu muda. Contoh golongan Melayu tua atau Proto-Melayu yaitu suku Batak, Toraja, dan Dayak. Contoh golongan Melayu muda atau Diotro Melayu yaitu suku Jawa, Bali, dan Banjar. Yang ketiga adalah ras Negroid. Ciri-cirinya rambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Persebarannya di semenanjung Malaka dan orang mikroskopi di Pulau Andaman. Yang keempat, ras Wedoid, berasal dari Sri Lanka. Ciri-cirinya kulit sawo matang dan rambut berombak. Persebarannya adalah orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggano atau Bengkulu di Bengkulu, Mentawai, Toala Tokea, dan Tomuna di Kepulauan Muna. Faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. A. Keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing datang dari berbagai bangsa seperti India, Cina, Arab, dan Eropa. Bangsa tersebut datang membawa kebudayaan yang beraneka ragam. Yang B. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku bangsa dan keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman tersebut terjadi karena perbedaan pola kegiatan ekonomi. Penduduk akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan lingkungan geografis mereka. Yang C. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mampu menyebabkan keanekaragaman budaya. Semakin banyak informasi yang masuk akan mengubah pola pikir manusia. Perbedaan menerima informasi atau pengetahuan dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lain akan membuat kebudayaan mereka berbeda. Bentuk perbedaan antar suku bangsa. 1. Adat istiadat. Merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Adat istiadat juga berarti perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan pada wilayah tertentu dari suatu suku ataupun etnis dan digunakan sebagai pengantar komunikasi setiap harinya. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Dalam struktur masyarakat adat, kita menganut ada 3 macam sistem kekerabatan. Yang pertama, sistem kekerabatan parental, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu.
Yang B, sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah. Yang C, sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Nah, untuk tugas hari ini, 1. Apakah yang dimaksud dengan budaya? 2. Sebutkan 3 suku yang ada di Pulau Kalimantan. 3. Sebutkan 6 agama yang ada di Indonesia. 4. Apakah ciri-ciri dari ras Melanesoid? 5. Apakah yang dimaksud sistem kekerabatan parental? Nah, terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.